Shalom sahabat bijaksana channel dimanapun Anda berada. Kita bertemu lagi di Bijaksana Channel dalam renungan dan doa hari ini. Saya terus berdoa agar saudara-saudara dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Sebelum kita memulai renungan ini, mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa untuk kasih dan setia-Mu yang melebihi apapun juga. Kami mengucap syukur dan kami berterima kasih atas penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu di sepanjang hidup kami, dan kami boleh ada saat ini, itu semua karena kebaikan dan kasih karunia dari Engkau saja. Saat ini kami mengosongkan diri kami untuk Engkau isi penuh dengan minyak urapan yang baru. Kami siap mendengar firman-Mu ya Allah kami. Berkatilah dan buatlah kami mengerti akan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, ayat firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Korintus 15 ayat 33. Mari kita baca bersama-sama. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Di antara para murid Tuhan Yesus, pasti Yudaslah yang paling dapat kita ingat dengan mudah kalau ditanya siapa yang pernah menjadi pengkhianat Yesus. Padahal bukan hanya Yudas saja yang pernah berkhianat. Petrus alias Simon alias Kefas juga pernah berkhianat. Tetapi bedanya adalah Petrus menyesali perbuatannya, memohon ampun dan bertobat, tetapi Yudas tidak bertobat. Yudas menyesali perbuatannya dan langsung bunuh diri. Yudas hanya menjual Tuhan sekali, tetapi Petrus 3 kali menyangkal Tuhan Yesus. Mana yang lebih parah, Petrus atau Yudas? Saudaraku yang terkasih, mari kita lihat apa yang Yesus lakukan sebelum memilih murid-muridnya. Lukas 6 ayat 12-16. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul, Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Selot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Yesus bisa saja memilih murid-muridnya dari kaum intelektual, ahli filsafat, pemuka agama, orang terpandang dan ternama, karena pada zaman itu sudah banyak pria terdidik, banyak yang memiliki karisma, memiliki banyak bakat, menguasai firman Tuhan. Namun Tuhan Yesus hanya memilih orang-orang yang dikehendakinya oleh Bapanya di surga. Allah tahu apa yang kita tidak tahu. Allah tahu siapa yang setia dan bertahan sampai akhirnya. Allah tahu karena Dialah yang menciptakan kita. Dia sanggup melihat hari esok karena Dia melihat apa yang tidak dapat kita lihat. Memang tidak ada yang menulis bahwa Yudas sering tidak bersama-sama dengan murid-murid Yesus yang lainnya, tetapi sepertinya kalau kita membaca Alkitab, ketika Yudas dibayar oleh para ahli Taurat dan orang Farisi sebesar 30 keping perak untuk menjual Yesus, peristiwa penting itu pasti tidaklah datang secara tiba-tiba. Ada proses yang panjang. Yudas tergiur dengan tawaran itu dan menjalin persahabatan dengan para ahli Taurat dan imam-imam Farisi. Dari mana Yudas tahu bahwa mereka ingin membunuh Yesus kalau tidak dari percakapan yang panjang? Percakapan yang panjang tidak akan terjalin kalau tidak saling dekat.
Mereka tidak mungkin mengutarakan ingin membunuh Yesus kepada murid Yesus kalau mereka tidak kenal sifat Yudas. Sifat Yudas yang mata duitan tidak dapat dikenali jika tidak ada persahabatan di antara mereka. Jadi bisa disimpulkan bahwa pergaulan dan persahabatan Yudaslah yang membawa dia pada kematian yang mengerikan. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 18-19, Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakaldama, artinya tanah darah. Saudara yang terkasih, Yudas berbeda dengan Petrus. Petrus sangat mengenal gurunya karena Petrus dekat dengan Yesus. Dosa Petrus bisa diampuni oleh Tuhan karena Petrus menyesali perbuatannya. Dia memohon ampun dan bertobat. Pergaulan dan pengenalannya akan Tuhanlah yang membawa Petrus pada pertobatan dan kehidupan kekal. Petrus benar-benar sangat mengenal Tuhan Yesus. Ia pernah melihat Yesus mengampuni seorang pelacur. Melacur adalah kekejian bagi Tuhan dan ada banyak peristiwa yang Tuhan ampuni. Akhir hidupnya, Simon Petrus dihukum mati dan ia meminta agar disalibkan dengan posisi terbalik karena ia memandang dirinya tidak layak untuk disalibkan dalam posisi yang sama dengan Tuhannya. Saudaraku, apakah dalam hidup ini kita pernah menjadi Petrus atau Yudas? Apakah kita pernah mengkhianati orang yang dekat dengan kita? Jangan terus hidup dalam belenggu rasa bersalah dan membiarkan hidup kita berakhir tragis seperti Yudas yang meninggalkan iman demi ambisi pribadi. Bertobatlah dan minta ampun kepada orang yang kita hianati, keluarga, sahabat atau pasangan hidup kita, dan terutama kepada Tuhan selagi pintu pertobatan masih terbuka. Nah, saudara yang terkasih, demikianlah renungan kali ini. Kami berdoa agar video ini dapat memberkati saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mengakui Engkau sebagai Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu saat ini dan kami tidak mau terus hidup dalam belenggu rasa bersalah dan membiarkan hidup kita berakhir tragis seperti Yudas. Tapi kami mau bertobat dan minta ampun kepada orang-orang yang sudah kami sakiti, terutama kami minta ampun kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas pengampunan-Mu di atas kayu salib. Ya Tuhan, biarlah firman-firman-Mu yang telah kami dengar bisa menjadi rema dalam hidup kami, bertumbuh dan berkembang serta menghasilkan buah berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami membawa seluruh rencana aktivitas kami hari ini kepadamu. Kami memohon berkat dan penyertaan-Mu dalam segala sesuatu yang akan kami lakukan, dan tuntunlah kami dengan hikmat-Mu sehingga kami bisa mengambil keputusan-keputusan yang bijaksana di dalam hidup kami. Kami mendoakan juga bangsa dan negara kami Indonesia. Kami tahu Engkau mengasihi Indonesia. Curahkanlah berkat-Mu bagi bangsa Indonesia. Pulihkanlah Indonesia ya Tuhan. Lindungilah kami anak-anak-Mu di Indonesia ini ya Tuhan, agar kami boleh terhindar dari serangan-serangan roh-roh jahat dan orang-orang jahat yang mau mencelakakan kami, sehingga kami boleh beribadah dengan aman. Biarlah tangan-Mu yang membawa kemenangan senantiasa menggenggam tangan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.